Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan yang berbeda. Adapun pembahasan kali ini adalah tentang bid'ah. Bagaimana bid'ah tersebut? Salah seorang dari ulama besar, pemimpin para ulama di zamannya, yakni imam yang digelar dengan Sultanul Ulama, pemimpinnya para ulama di masanya, yakni Abi Muhammad Izzuddin Abdissalam, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abdissalam. Di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, pada juz yang kedua menjelaskan suatu pasal tentang bid'ah. Beliau menjelaskan faslun fil bid'ah. Dijelaskan beliau di dalam juz 2 pada halaman 133. Faslun fil bid'ah. Fasal tentang bid'ah. Al-bid'atu fi'lun ma lam ya'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang tidak ada contohnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Dan bid'ah itu terbagi kepada yang pertama bid'ah yang wajib, yang kedua bid'ah yang haram, yang ketiga bid'ah yang mandub atau sunnah, yang keempat bid'ah yang makruh, dan yang kelima bid'ah yang mubah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dijelaskan oleh beliau bahwasanya cara untuk mengetahui tentang hal tersebut tadi, ada bid'ah yang terbagi 5 tadi, yaitu berdasarkan kaidah-kaidah, harus didasarkan kepada kaidah-kaidah syariah. Wat tariqu fi ma'rifati dzalika an tu'ridal bid'at an tu'ridal bid'atu ala qawaid syariah. Dan cara di dalam mengetahui yang demikian itu adalah yakni dengan cara memasukkan bid'ah itu kepada kaidah-kaidah syariah. Maka jika masuk kepada kaidah yang wajib, maka dia wajib. Fa in dakhalat fi qawaidil ijabi fahiya wajibah. Dan jika ia masuk kepada kaidah yang haram, maka dia haram. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrim fahiya muharramah. Selanjutnya wa in dakhalat fi qawaidil mandub fahiya mandubah. Dan jika masuk kepada kaidah yang sunnah, maka hukumnya adalah sunnah. Wa in dakhalat fi qawaidil mubahi fahiya mubahah. Dan jika masuk kepada kaidah-kaidah yang mubah, maka dia mubah. Walil bid'il wajibati amsilatun. Dan bagi bid'ah yang wajib itu ada beragam contoh, ada berbagai macam contoh. Ahaduha al-ishtighalu bi'ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullahi wa kalamu
alladzi yufhamu bihi kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu dari bid'ah yang wajib itu adalah sibuk dengan ilmu nahwu yang dengan ilmu nahwu itu bisa difahami kalam Allah atau Al-Qur'an dan hadis atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis, ilmu nahwu tersebut sebagai sarana untuk memahami Al-Quran dan hadis, wadzalika wajibun, maka digolongkan kepada hal yang wajib. Lianna hifdzus syari'ati, karena sesungguhnya dengan ilmu nahwu tersebut bisa menggali Al-Quran, dia memelihara syariat. Menggali Al-Quran dan hadis bisa memelihara syariat. Wajibun, maka karena memelihara syariat, hukumnya juga mempelajari ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran dan hadis, hukumnya adalah menjadi wajib. Karena ilmu nahwu memang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi ilmu nahwu sebagai sarana untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Tanpa ilmu nahwu tidak akan difahami secara benar Al-Quran dan hadis. Kemudian contoh yang kedua dari bid'ah yang wajib adalah al-mithal tsani. Contoh yang kedua, hifzu gharibil kitabi was sunnati minal lughah, yakni memelihara kata-kata asing di dalam Al-Quran dan Sunnah yang termasuk dari bagian bahasa. Kemudian contoh yang ketiga al-mithalus salis, tadwinu usulul fiqhi. Contoh yang ketiga adalah membukukan, mengkodifikasi usul fiqh. Yang kita ketahui bahwasanya usul fiqh ini adalah sebuah metode, sebuah cara di dalam memahami hukum-hukum Al-Quran, pokok-pokok untuk memahami hukum Al-Quran. Dari usul fiqh inilah bisa ditetapkan bagaimana hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum, ayat-ayat hukum dan hadis-hadis ahkam bisa diketahui melalui ilmu usul fiqh ini tentang istimbat hukumnya. Al-misalur rabi, contoh yang keempat, al-kalamu fil jarhi wat ta'dil, yakni membicarakan tentang jarah wa ta'dil, cacat dan keadilan dari seorang perawi hadis. Litamyizis sahihi, untuk bisa membedakan mana hadis yang sahih minas saqim, daripada hadis yang tidak sahih. Jadi itulah diantara contoh-contoh dari bid'ah yang hukumnya wajib.